Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam berbahagia. Jumpa lagi dengan Mas Gun aka Gunungan. Kali ini Mas Gun akan menceritakan sebuah kisah cinta dari junjungan besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para lelaki-lelaki yang sering banget sedih ditolaki oleh para wanita, jangankan kamu, Nabi kita, junjungan besar dan cinta kita Rasulullah pun pernah loh ditolak sama wanita. Loh, siapa wanita itu? Berani-beraninya menolak Rasulullah. Jangan marah dulu. Kita dengerin yuk kisah cinta pertamanya Rasulullah. Ini dia, monggo. Hampir setiap muslim mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah sebagai pendamping hidup. Dari wanita itu, Rasulullah memiliki sejumlah anak. Di antaranya adalah Fatimah Az-Zahra yang kemudian dinikahkan dengan sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Khadijah bersama Rasulullah hingga akhir hayatnya. Setelah itu, Rasulullah menghadapi berbagai cobaan yang sangat dahsyat yang mungkin belum tentu dapat dihadapi oleh semua orang biasa. Bayangkan ketika khusyuk beribadah di Masjidil Haram, tiba-tiba Rasulullah dilempari kotoran najis sehingga ibadahnya menjadi batal. Dan ketika itu tidak ada lagi pendamping hidup yang sehebat Khadijah mendampingi sang Rasul. Putra Abdullah dirundung kesedihan yang sangat dahsyat sehingga Allah menurunkan malaikat Jibril untuk menjemputnya dan memandu sang Nabi untuk melakukan perjalanan spiritual menuju Masjid Nun Jauh atau Masjidil Aqsa dan kemudian lanjut untuk menghadap Allah. Idaman pertama Rasulullah. Tapi siapa sangka sebelum Khadijah bin Khuwailid, ternyata ada wanita pertama yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah gadis yang sejak kecil sudah disaksikan Rasulullah, bahkan ikut bersama Rasulullah tumbuh dewasa. Wanita itu bernama Fakhithah binti Abi Thalib. Iya, dia adalah putri paman Nabi, Abu Thalib, sepupunya Rasulullah. Sejarah mencatat wanita itu dipanggil dengan sebutan Ummu Hani. Ketika beranjak dewasa, Rasulullah sungguh mencintainya. Dia bahkan sempat mendatangi Abu Thalib untuk melamar wanita itu. Tapi sang paman menolak lamaran Rasulullah. Sang paman lebih memilih menikahkan Ummu Hani dengan seorang pria dari Bani Makhzum untuk mempertahankan hubungan baik dengan kelompok tersebut. Boleh dibilang ini merupakan pernikahan politis, pernikahan yang pada mulanya tidak didasari oleh cinta yang tulus. Pria itu bernama Hubairah. Dari pernikahan itu, Ummu Hani memiliki 4 orang anak. Kelak mereka tumbuh dewasa dan menyaksikan Rasulullah berdakwah dan membangun perubahan besar di Hijaz. Titik awal perubahan itu adalah pembebasan Mekah atau Fatu Makkah. Pada waktu itu, pasukan Rasulullah dengan mudah masuk Mekah dan membersihkan Ka'bah dari berhala. Kemudian orang-orang berduyun-duyun memeluk Islam. Lalu Allah menurunkan wahyu surah An-Nashr yang memerintahkan semua orang bertasbih ketika menyaksikan banyak orang memeluk Islam. Ketika itu Rasulullah mendengar kabar Ummu Hani. Putra Abdullah itu langsung mendatangi wanita yang pernah menjadi pujaan hatinya itu. Saat ditemui Rasulullah, Ummu Hani sudah ditinggalkan suaminya yang kabur ke arah Yaman karena kalah menghadapi pasukan umat Islam. Ketika itu Rasulullah menawarkan wanita itu untuk menjadi istri sang Nabi. Tetapi Ummu Hani menolak pinangan tersebut. Sebab Ummu Hani mengkhawatirkan keadaannya yang sudah tua akan mengganggu mobilitas Rasulullah saat berdakwah. Cinta mereka pun kandas. Rasulullah menjalani kehidupannya, sedangkan Ummu Hani menjalani masa tua bersama anak-anaknya. Rasulullah wafat terlebih dahulu, sedangkan Ummu Hani masih hidup menyaksikan perpecahan umat Islam yang sangat luar biasa hebat. Perpecahan itu mulai terjadi pada masa Umar bin Khattab yang wafat tidak wajar. Kemudian hal sama juga dialami oleh khalifah selanjutnya, Utsman bin Affan. Lalu berlanjut hingga adik Ummu Hani, Ali bin Abu Thalib, wafat dibunuh oleh ekstremis. Kematian sang adik sungguh menyakitkan hati Ummu Hani.
Dia tidak menyangka saudara kandungnya akan wafat tidak wajar di tengah perpecahan umat Islam menjadi beberapa golongan. 10 tahun dia menyimpan kesedihan dan sakit hatinya itu hingga akhirnya wafat pada tahun 50 Hijriah. Duka Ummu Hani merupakan pertanda umat Islam dirundung duka berkepanjangan karena nafsu kekuasaan duniawi. Nafsu yang membuat sesama muslim ketika itu saling membunuh dan tercerai-berai. Nah, itu dia mengenai kisah cinta pertama Rasulullah. Gimana, menggetarkan hati kan? Dan akan juga banyak kisah-kisah lainnya yang akan Mas Gun ceritakan untuk kita semua. Jadi please support channel Mas Gun and Friends ya, dengan cara like, subscribe, komen, apapun itu, share ke apa, di mana mana boleh aja ya, supaya semakin banyak kisah-kisah yang akan Mas Gun ceritakan untuk kita semua. Dan semoga saja kita selalu diberikan rizki dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih banyak ya semua. Assalamualaikum. Salam Rahayu. Bye bye.